Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan atau mereview materi kemarin mengenai white box testing dan juga black box testing. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, Edo Gede Pramudia Karunia dengan 3 digit NIM terakhir 088. Ada saya, Venitri Margita dengan 3 digit NIM terakhir 087. Saya, Bilqis Naziha Laila Azhara dengan 3 digit NIM terakhir 076. Saya, Muhammad Fariza Purnama Kistra dengan 3 digit NIM terakhir 084. Saya, Syarianus Kiandanu, 3 digit terakhir 096. Oke, adapun beberapa bagian yang akan dijelaskan, yang pertama mulai dari pendahuluan, yaitu seterusnya ada white box testing, lalu ada black box testing, dan juga perbandingan dan kesimpulan untuk di akhir nantinya. Baik, untuk para pemateri, saya persilahkan untuk berbicara. Jadi di sini kita akan membahas tentang software testing. Apa itu software testing? Software testing yaitu proses penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik sebelum dirilis ke pengguna. Testing bertujuan untuk menemukan error dengan waktu dan usaha minimal. Tidak dilakukan dengan baik, aplikasi bisa mengalami bug, kesalahan sistem, atau ancaman keamanan yang membahayakan pengguna. Dalam pengujian perangkat lunak, ada 2 pendekatan utama yang sering digunakan. Yang pertama, ada white box testing, yaitu metode pengujian dengan melihat langsung kode programnya. Yang kedua, ada black box testing, yaitu metode pengujian dari sudut pandang pengguna tanpa melihat kode programnya. Baik, terima kasih untuk Mas Reza. Sekarang dilanjutkan white box testing dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilakan. White box testing atau biasa disebut glass box testing adalah metode pengujian yang dilakukan dengan memahami struktur internal kode. Jadi, penguji tentunya harus mengerti bagaimana kode itu bekerja. Adapun tujuan white box testing ada 3. Yang pertama, yaitu memastikan bahwa semua jalur dalam kode diuji setidaknya sekali. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan logika, penulisan, dan juga bug dalam kode. Yang terakhir yaitu memverifikasi apakah semua komponen internal bekerja sesuai dengan spesifikasi. Lalu selanjutnya ada karakteristik white box testing. Ada 3. Yang pertama, pengetahuan internal. Jadi, penguji harus memahami kode sumber dan struktur program. Yang kedua, pengujian berbasis kode. Jadi, menggunakan analisis kode untuk merancang test case. Dan yang terakhir untuk cakupan pengujian, jadi mengukur seberapa banyak kode yang telah diuji. Selanjutnya, ada metode white box testing. Metode white box testing ada 4. Yang pertama, statement coverage, yaitu memastikan setiap pernyataan dalam kode dieksekusi minimal 1 kali. Yang kedua, ada branch coverage, yaitu menguji setiap cabang keputusan dalam kode. Yang ketiga, ada patch coverage, yaitu memastikan semua jalur independen dalam kode diuji. Dan yang terakhir ada loop testing, yaitu menguji perulangan dalam kode untuk mengevaluasi batasan
dan kondisi yang mungkin terjadi. Lalu ada contoh white box testing. Jadi, misalnya kita punya fungsi sederhana dalam Python untuk mencari nilai maksimum dari dua angka. Untuk kode Pythonnya seperti ini. Dalam white box testing, kita harus memastikan semua kemungkinan input diuji dengan baik, seperti input A yaitu 5 dan B yaitu 3. Dan untuk ekspektasinya, outputnya berupa 5. Lalu ada input 2 dan juga B-nya 4, untuk outputnya adalah 4. Dan input 7 dan B-nya 7, berarti untuk outputnya adalah 7. Lalu, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari white box testing. Untuk kelebihannya, yang pertama, yaitu dapat menemukan bug lebih awal. Yang kedua, memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap kode. Yang ketiga, dapat membantu optimalisasi kode. Lalu, untuk kekurangan white box testing, yaitu yang pertama, membutuhkan pemahaman teknis yang tinggi. Yang kedua, bisa lebih mahal dan juga memakan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir, yaitu tidak menjamin semua aspek fungsional diuji. Baik, terima kasih untuk Mbak Feni yang sudah menjelaskan tentang apa itu white box testing, di mana ada karakteristiknya, ada metodenya, dan juga contoh-contoh dari white box testing. Untuk selanjutnya, ada penjelasan tentang black box testing. Pemateri selanjutnya, dipersilakan. Oke, untuk penjelasan selanjutnya adalah penjelasan mengenai black box testing. Berbeda dengan white box testing, black box testing dilakukan tanpa melihat kode program. Penguji hanya fokus pada input dan outputnya saja. Apa aja sih tujuan dari black box testing? Yang pertama, dia memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai spesifikasi. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi kesalahan dalam fungsionalitas, performa, dan keamanan sistem. Dan yang terakhir, untuk menguji apakah input tersebut menghasilkan output yang sesuai. Lalu apa saja karakteristik yang dimiliki oleh black box testing? Yang pertama, yang tentu saja dia memiliki independensi, yaitu penguji tidak terlibat dalam pengembangan perangkat lunak, sehingga bisa lebih objektif dalam menilai. Kemudian yang kedua, black box testing fokus pada fungsionalitas. Dia menguji apakah fitur dan fungsi perangkat lunak bekerja sesuai harapan. Yang ketiga, pengujian berbasis spesifikasi, yaitu dengan menggunakan dokumen spesifikasi untuk merancang test case. Kemudian, metode untuk pengujian black box testing ada 3. Yang pertama, equivalence partitioning, yaitu membagi input ke dalam kelompok yang berbeda untuk mengurangi jumlah pengujian. Yang kedua, ada metode boundary value analysis, yaitu menguji menggunakan nilai batas untuk memastikan tidak ada error pada kondisi ekstrim. Dan yang terakhir adalah error basing, yaitu menggunakan pengalaman tester untuk menebak kemungkinan kesalahan. Sarang merupakan contoh black box testing. Misalkan kita sedang menguji aplikasi login. Penguji hanya akan mencoba memasukkan username, kemudian password, untuk melihat apakah sistem menerima atau menolak login tanpa tahu bagaimana kode di baliknya itu bekerja. Atau contoh lain dalam fungsi max value tadi, kita hanya perlu memasukkan angka tertentu dan melihat apakah hasilnya keluar tanpa perlu tahu bagaimana kode itu ditulis. Kemudian apa sih kelebihan menggunakan black box testing? Yang pertama, dia tidak memerlukan pemahaman kode sumber. Yang kedua, dia lebih cenderung cepat dibandingkan menggunakan white box testing. Kemudian dia juga fokus pada pengalaman pengguna. Namun, black box testing tetap memiliki kekurangan, seperti diantaranya, dia tidak dapat menemukan kesalahan dalam logika internal kode.
Kemudian yang kedua, dia juga bergantung kepada kualitas spesifikasi sistem. Dan yang terakhir, dia membutuhkan banyak test case untuk cakupan yang lebih luas. Baik, terima kasih Mbak Bilkis atas penjelasan mengenai whiteboard testingnya. Terus selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai perbandingan dan juga menarik kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh tadi. Untuk pemateri dipersilakan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk perbandingan antara kedua metode ini, yaitu antara white box testing dan black box testing dalam berbagai aspek. Yang pertama, terdapat pada aspek fokus pengujian, white box testing berfokus pada logika dan struktur kodenya, sedangkan black box testing berfokus pada fungsionalitas dan output. Untuk aspek kedua, yaitu pengetahuan kode, pada white box testing sangat diperlukan. Untuk black box testing, pada kode tidak diperlukan. Sedangkan kelebihan dari white box testing itu untuk identifikasi bug yang lebih mendalam. Sedangkan kelebihan dari black box testing yaitu lebih cepat dan fokus pada pengguna. Untuk kekurangannya sendiri dari white box testing butuh waktu dan biaya yang lebih besar. Sedangkan kekurangan dari black box testing yaitu tidak menemukan kesalahan internal. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari pembahasan tadi, yang pertama, white box testing menguji kode dari dalam untuk memastikan logika dan struktur program yang benar. Untuk black box testing, menguji fungsionalitas dari luar tanpa melihat kode sumber. Selanjutnya, untuk kombinasi white box dan black box testing adalah strategi terbaik untuk memastikan perangkat lunak berkualitas tinggi sebelum dirilis ke pengguna. Baik, demikian dari kami penjelasan mengenai white box testing dan black box testing. Semoga yang kami jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.